Apa kabar pemirsa? Kembali lagi dengan channel kami, genre film. Film kali ini bergenre horor, misteri, thriller, dan berating 5,9 di IMDb. Langsung saja kita dengar sama-sama alur ceritanya. Suatu waktu, seorang pendeta di sebuah gereja di Prancis terbunuh dengan cara mengerikan. Ia terbakar hidup-hidup tempat setelah memimpin misa sebelumnya. Anak altar, Jacques, menyaksikan hal tersebut hingga ketakutan. Berita ini dengan cepat menyebar. Pihak Vatikan pun turun tangan. Beberapa tahun setelah Suster Irene berhasil mengusir Falak dari biara Suster Chatha, ia kini kembali bertugas menjadi biarawati. Hidupnya kembali damai di tempat yang baru. Ia berteman dengan seorang suster lainnya bernama Deborah. Ia dikenal bandung dan menyusahkan pimpinan biara. Mereka meminta Suster Irene kembali menyelidiki apa yang terjadi dengan gereja dan pendeta tersebut. Suster Irene awalnya menolak karena kejadian sebelumnya saja sudah cukup membuatnya trauma. Namun tidak ada siapapun yang masih hidup bila mengalahkan Falak selain Suster Irene. Permintaan Vatikan pun diterima olehnya. Suster Irene berangkat ke Prancis tanpa ia tahu Suster Deborah ternyata turut serta dengannya tanpa sepengetahuan pihak biara tempat ia bertugas. Suster Deborah yang ingin melihat mukjizat dan percaya kembali pada imannya mau mengikuti Suster Irene dalam melenyapkan roh jahat. Dengan begitu, ia bisa kembali percaya. Di tempat lain di Prancis, sebuah asrama wanita berdiri, terdapat seorang siswi bernama Sophie yang kerap dirundung namun selalu dibantu oleh teman baiknya, yaitu seorang tukang bernama Maury. Maury sendiri adalah orang yang pernah membantu Suster Irene dalam kasus biara Karta. Satu waktu, teman-teman Sophie yang merundungkannya mengajak Sophie bermain menantang iblis. Ia diminta untuk melihat ke sebuah kaca pateri, di mana ada gambar kambing di bagian tengahnya. Begitu sinar matahari menyorot siang hari, sinar itu menembus mata kambing dan berubah mata itu menjadi merah. Saat itulah iblis akan datang dan Sophie diminta tidak menengok. Rasa takut mulai menghantuinya. Sophie tidak tahan dan akan kabur, namun begitu kabur, bayangan Falak menghantuinya. Sophie juga jadi sering melihat ada yang aneh pada Maury. Maury selalu tiba-tiba memantung dan mengeram. Falak ternyata masih bersarang dan merasuki tubuh Maury. Ia merupakan dalang dari pembunuhan beberapa tokoh penting gereja dan selalu berpindah-pindah. Saat ini giliran asrama wanita yang ia datangi. Falak ternyata mengincar sesuatu dari tempat itu menggunakan tubuh Maury yang sudah seperti footbed. Kembali pada Suster Irene, ia kini telah tiba di Prancis dan langsung mengunjungi gereja tempat pendeta terbunuh. Di sana Suster Irene dan Suster Deborah mulai mencari petunjuk. Feeling Suster Irene berubah menjadi sangat buruk. Ia tahu bahwa kini ia harus berhadapan dengan sesuatu yang sangat besar dengan kasus sebelumnya. Saat hendak check-in di hotel, Suster Irene berpapasan dengan Jacques dan segera menanyakan apa yang terjadi pada malam di mana pendeta terbunuh. Namun Jacques enggan membahasnya. Begitu dikejar, Suster Irene malah bertemu dengan Falak dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang dicari Falak. Begitu siuman dari pingsannya, Suster Deborah memberikan sebuah rosario dari sang pendeta yang terbunuh. Rosario itu diberikan oleh Jacques. Dalam rosario itu pun ternyata ada petunjuk awal yang besar. Segera keduanya bertolak pergi ke rumah arsip Katolik untuk mencari tahu makna simbol yang terdapat di rosario itu. Kepala arsip mengatakan bahwa simbol itu merupakan simbol keluarga dari Saint Lucy. Dia tewas dibunuh, namun sebelum dibunuh, kedua matanya dicongkel. Kedua mata Saint Lucy inilah yang diincar oleh Falak supaya ia bisa mendapatkan kekuatan lebih. Begitu mendengar hal tersebut, Suster Irene bergidik. Ia segera mengunjungi asrama wanita yang disebut sebagai tempat di mana kedua mata Saint Lucy disimpan. Asrama tersebut merupakan asrama yang sama di mana Sophia dan Maury berada. Begitu sampai di sana, Irene bertemu dengan Sophia bersama guru kesayangannya, Ibu Katie. Sudah terenggah-enggah bersama Maury. Mereka berlarian setelah mengalami hadirnya entitas jahat. Suster Irene lantas meminta Sophie dan Ibu Katie menjauh dari Maury, karena penyebab semua kejadian mengerikan itu adalah Maury yang dirasuki Falak.
Begitu diminta menjauh, Mauri pun berubah menjadi jahat. Ia segera menuju tempat di mana mata Senluki berada. Suster Irene dan Suster Debra pun segera menghentikan Mauri dengan membuatnya pingsan. Begitu selesai mengikat Mauri, mereka berdua bersama Sophie dan Ibu Katie mendatangi kapel dan mulai mencari keberadaan kedua mata Senluki. Sophie pun teringat akan mata kambing yang bersinar. Begitu mencoba menyinari mata kambing itu, sinarnya lantas menunjukkan tempat di mana benda suci itu berada. Mengetahui Suster Irene berhasil menemukan kedua mata Saint Lucy, Mauri bangun dan mulai mengerja semua orang. Valak bahkan melepaskan setan lain berwujud kambing untuk menghabisi para penyitas. Suster Irene bersama Suster Debra habis-habisan melawan Valak yang merasuki Mauri. Sophie pun turut membantunya. Bahkan Ibu Katie harus menyelamatkan anak-anak asrama lainnya yang diincar iblis. Sampai akhirnya kedua mata itu berhasil didapatkan oleh Valak. Kekuatannya bertambah dan mengalahkan Suster Irene. Namun Suster Irene mengajak Suster Debra berdoa bersama, mengubah anggur yang ada di kapel menjadi sebuah darah Kristus, di mana hal itu menjadi senjata kuat mengalahkan Valak. Valak pun hilang dan Mauri kembali sembuh. Hidupan mereka kembali seperti semula, namun Suster Irene masih merasakan sesuatu yang mengganggukannya. Oke guys, itulah alur cerita film The Nun 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah pengucapan dan penyampaian. Sekian dari genre film, sampai jumpa di video berikutnya.